Satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada banyak kabar baik yang mungkin sudah kita dengar. Tetapi Injil adalah kabar baik yang perlu kita dengarkan, melebihi segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena Injil berbeda dengan kabar baik manapun yang pernah kita dengar di dunia ini. Karena Injil adalah kabar baik tentang kerajaan Allah. Tentu kita pernah ingat ketika Yesus mengajar murid-muridnya dalam hal berdoa. Yesus berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ini artinya adalah bahwa kerajaan Allah bukan hanya berlaku di surga saja, tetapi kerajaan Allah juga berlaku di bumi ini. Dan wilayah kerajaan Allah itu yaitu di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah wilayah kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jikalau Injil itu adalah kabar baik tentang kerajaan Allah, pertanyaannya sekarang adalah, kabar baiknya apa? Kita selalu mengatakan Injil adalah kabar baik. Beritakanlah kabar baik itu kepada segala makhluk, saudara. Kita selalu mengatakan demikian. Nah, sekarang pertanyaannya, kabar baiknya itu apa? Itu yang ditunggu oleh dunia saat ini, saudara. Kita tidak hanya mengatakan dengan berapi-api, dengan bersemangat, Injil adalah kabar baik, Injil adalah berita sukacita. Tetapi sampai hari ini banyak orang Kristen sendiri yang tidak tahu kabar baiknya apa, berita sukacitanya apa, saudara ya. Nah, inilah yang perlu kita renungkan dalam kesempatan ini ketika kita memperingati, merayakan jubilium 100 tahun Injil masuk Jatira, Sulawesi Tenggara. Bahkan dengan semangat, pada sore hari ini kita akan melanjutkan lomba paduan suara, lomba solo remaja putra dan putri. Itu sebagai tanda bahwa kita dengan sukacita merayakan Injil masuk di Jatira, Sulawesi Tenggara yang usianya sudah 100 tahun. Tapi sekali lagi pertanyaannya, kabar baiknya apa? Berita sukacitanya apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang saya bacakan tadi, ada dua hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, yang perlu kita renungkan bersama, yang perlu menjadi pegangan kita sebagai orang percaya,
ketika kita mengatakan Injil itu adalah kabar baik, Injil itu adalah berita sukacita, ada dua hal penting yang dimaksudkan dengan kabar baik itu. Yang pertama dikatakan pada ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini kabar baik yang pertama, Bapak Saudara. Ini berita sukacita yang pertama. Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, saya tanya dengan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar berita tentang kematian seseorang, apakah itu kabar baik? Ya, kabar baik atau kabar duka? Kabar duka. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus telah mati, itu adalah kabar baik. Itu adalah berita sukacita. Nah, inilah yang harus kita ketahui, Saudara. Jangan pernah kita membayangkan bahwa berita sukacita itu di mana kita bisa jingkrak-jingkrak, kita berkata soraklah, haleluya. Kenapa? Karena ada sukacita, karena ada kabar baik. Nah, kabar baiknya ini yaitu berita tentang Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bagi dunia, kematian itu bukan berita sukacita. Kematian bukan kabar baik. Kematian adalah berita duka cita. Dan kematian itu adalah kabar buruk. Tetapi Injil adalah kabar baik. Apa kabarnya? Yaitu Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maut artinya apa? Maut artinya adalah kematian. Kematian secara rohani, putus hubungan dengan Tuhan. Kematian secara rohani menyebabkan tidak ada lagi damai sejahtera dalam hidup kita. Tidak ada lagi komunikasi dengan Tuhan. Kematian secara rohani membuat kita hidup di dalam dosa, membuat kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Dan kematian jasmani, yaitu hidup kita akan berakhir di kubur. Suatu saat dalam kehidupan dunia ini, kita akan mengakhiri kehidupan kita, yaitu dengan kematian. Dan pada saat kita mati, meninggalkan dunia ini, kita akan dikubur. Dan yang ketiga, kematian yang kekal. Inilah yang paling mengerikan. Karena firman Tuhan mengatakan, dalam kematian yang kekal itu, disitulah manusia akan mengalami penderitaan, disiksa dengan api dan belerang, siang dan malam, tanpa henti-hentinya, sampai selama-lamanya. Itulah upah dosa. Tetapi puji Tuhan, kabar baik buat kita, Injil kabar baik, Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati disalib karena dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini kabar baik yang pertama. Kabar baik yang kedua dikatakan pada ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kabar baik yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Ketika dia mati disalib, dia dikubur, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Sukacita. Ini adalah kabar baik bagi setiap orang percaya. Kenapa demikian, Bapak Saudara? Di dunia ini kita
mungkin mengetahui ada banyak pemimpin rohani, ada banyak pemimpin spiritual yang pernah hidup di dunia ini untuk jangka waktu tertentu, lalu kemudian mati. Ketika dia mati, dia dikubur, dan sesudah itu ia tidak pernah bangkit lagi dari kematian. Bahkan ada yang kuburnya sampai hari ini masih terpelihara dengan baik. Tetapi Yesus Kristus tidak demikian. Dia mati di salib. Pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit dari kubur, sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Dan gereja sebagai persekutuan orang percaya merayakan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu melalui perayaan Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kabar baik, inilah berita sukacita. Kenapa berita sukacita? Karena Yesus Kristus bangkit dari kubur. Inilah jaminan dari pengampunan dosa ketika Yesus mati di salib. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan jaminan keselamatan dari hukuman kekal di neraka. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan jaminan hidup kekal bagi setiap orang percaya kapanpun dia mati meninggalkan dunia ini. Jadi inilah kabar baik yang harus kita beritakan bagi dunia ini. Inilah kabar baik yang harus kita kabarkan kepada segala makhluk yang ada di dunia ini. Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus bangkit dari kubur untuk menjadi jaminan keselamatan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, inilah alasan kenapa kita merayakan jubilium 100 tahun Injil masuk Jazirah Sulawesi Tenggara. Inilah alasan kenapa kita berada di sini pada sore hari ini. Kita bersuka cita, kita menaikkan puji-pujian lewat perlombaan paduan suara, lewat solo remaja putra dan putri. Kenapa? Karena kita sudah menerima berita sukacita, kabar baik. Dan setiap orang yang menerima kabar baik di dalam hidupnya, maka dia akan mengalami kerajaan Allah akan memerintah di dalam hidupnya. Dan hidup kita akan diubahkan dari cara hidup yang sia-sia menjadi cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dari hidup yang tidak berharga di mata Tuhan menjadi berharga di mata Tuhan. Ini kabar baik. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.